Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kita berjumpa lagi. Salam dari kota Semarang. Aduh, malah ada musik dangdut. Jadi malam ini saya sudah berada di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng ya. Namanya jadi panjang banget, padahal cuma Semarang Tawang kalau dulu. Sekarang jam 8 malam 20.00 dan saya akan melakukan perjalanan lagi menggunakan kereta api dari stasiun Semarang ini menuju ke kota Solo teman-teman. Dan malam ini saya akan naik kereta api Banyu Biru yang nanti keberangkatannya jam 20:45. Tadi sudah boarding masuk ya lewat face recognition gate, jadi tinggal jalan masuk aja, nggak usah ngantri pakai ngeprint tiket atau ngeluarin KTP. Jadi kalau kita udah punya tiket, kalau misalkan buru-buru lari pun kayaknya bisa ya. Store wajah di layar, otomatis gate-nya kebuka kalau kita udah terdaftar juga ya, karena harus mendaftar dulu kalau untuk melalui face recognition boarding gate. Malam ini stasiun Semarang juga lumayan ramai ya penumpangnya. Sepertinya penumpang-penumpang yang mengarah ke Jakarta juga ya, karena banyak kereta dari Surabaya yang mengarah ke Jakarta itu kedatangannya di Semarang malam hari teman-teman. Ada kereta api Gumarang, terus ada kereta api lagi ya. Tambah kenceng dong dangdutnya. Waduh. Ini ada kereta datang juga nih kayaknya nih. Siapa sih yang nyetel dangdut? Kayak dari luar stasiun sih teman-teman. Cep banget. Ini ada kereta masuk tapi saya nggak dengar. Kereta api Gumarang sepertinya sebentar lagi akan masuk, tiba di jalur 1. Dan dulu saya pernah naik juga kereta api Gumarang dari Surabaya Pasar Turi keberangkatan awal menuju ke Jakarta Pasar Senen. Kereta terpanjang di lintas utara yang masih membawa kelas bisnis sampai 9 kereta teman-teman. Nanti teman-teman bisa tonton videonya trip naik kereta api Gumarang di pojok kanan atas ya. Kereta api Gumarang tiba di stasiun Semarang Tawang dan sepertinya ada pergantian masinis ya teman-teman. Masinis dari stasiun Surabaya Pasar Turi turun di Semarang digantikan oleh masinis dari Semarang. Nanti masinisnya sampai ke Cirebon dan di Cirebon ada pergantian masinis lagi. Ini awak kru yang dari Semarang, daerah operasi 4 Semarang naik. Sebelum naik ke loko biasanya dicek dulu bahan bakar, rem dan lain-lain. Untuk kereta api Gumarang ini rangkaiannya panjang banget ya teman-teman ya. Totalnya kalau nggak salah ada 16. Jadi satu lokomotif membawa kelas bisnis itu ada 9 kereta ya kalau nggak salah. Ada satu kereta makan, 4 kereta eksekutif. Berapa tuh totalnya berarti udah 14. Dan satu kereta pembangkit 15 tambah lokomotif 16. Jadi totalnya ada 16 panjangnya teman-teman. Bisa dibilang lebih dari 200 meter ya sepanjang Semarang ini. Peronnya makanya panjang banget di Semarang. Ini lokomotifnya di depan. Kereta paling ujung belakangnya bisa jadi di belakang sana yang peron melengkung pas belok.
Untuk rangkaian kereta api Banyu Biru sebenarnya sudah tersedia di jalur 2 ya, stasiun Semarang Tawang. Ini yang di sana itu. Cuman kita masih belum boleh ke sana teman-teman karena sebenarnya tadi keretanya baru datang dari Solo sekitar jam 6 atau jam 7 kurang. Oh, sudah dikasih pengumuman. Tadi belum boleh naik, berarti sekarang boleh naik ke rangkaian ya. Kalau dilihat penumpangnya sepertinya rame ya. Ini pada beranjak dari ruang tunggu berangkat menuju ke rangkaian kereta api Banyu Biru di jalur 2. Kita ikut aja ke jalur 2 teman-teman. Sudah ada rangkaiannya, jadi kita langsung menuju ke kereta yang akan kita naiki saja. Ini apa yang mau datang lagi? Saya nggak hafal jadwal di Semarang kalau malam. Jalur 3 dari arah barat. Hati-hati jalur 3 dari arah barat akan segera masuk kereta api Kemandaka teman-teman akan masuk jalur 3 akhir Semarang Tawang. Lokomotifnya malah fintech. Ternyata lokomotifnya kereta api Kamandaka ini malah lokomotif fintech ya teman-teman ya. Seri CC2018334. Tipe induknya Semarang Poncol. Wah, sayang sekali gelap di sini. Nggak pas lampu. Tadi niat ngerekam kereta api berantas yang pakai lokomotif RNB merah biru ya. Ternyata berantasnya keburu berangkat. Ini tadi Kamandaka masuk, nggak tahu kalau lokomotifnya fintech, ternyata malah kok kuning-kuning. Lokomotifnya dapat fintech ternyata teman-teman. CC2018334 tipe induk Semarang Poncol atau fintech generasi kedua ya. Yang pertama adalah CC2018331 tipe induknya Semarang Poncol juga. Banyu Biru rangkaiannya sudah ada di jalur 2 yang akan kita naiki malam ini. Saya naiki. Untuk kelas eksekutifnya ada di posisi depan ya. Dan saya naik di kelas ekonomi, ada di belakang. Cuma tadi mau foto sama ngerekam fintechnya aja di depan. Mumpung di Semarang. Karena fintechnya rumahnya Semarang. Jarang banget lewat selatan. Paling lintas utara, terus kalau enggak ya Dinas Kamandaka ke arah Cilacap lewat Purwokerto. Dan saya juga pernah naik kereta api Kamandaka ini ya, dari Semarang menuju ke Cilacap. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Tapi saya naik yang waktu itu keberangkatannya pagi hari teman-teman. Ternyata ini lokomotifnya ngelangsir mundur kereta api Kamandaka ya. Sepertinya akan diparkir dulu. Dan dari sana ada lokomotif. Apakah lokomotif dinasnya Banyu Biru? Kayaknya iya. Dapat 908 MN. Ya, saya kira pakai fintech. Ternyata enggak. Fintechnya istirahat karena udah capek muter-muter kayaknya teman-teman. Jadi malam ini saya akan naik kereta api Banyu Biru ini teman-teman, yang rangkaiannya sudah ada di jalur 2, ada di samping saya. Dari luar ini keretanya seperti kereta ekonomi new generation yang modif ya. Yang saya juga pernah naik kereta api Banyu Biru yang pakai rangkaian new generation modifikasi. Cuman kalau yang malam ini belum modifikasi, belum new gen teman-teman. Jadi masih menggunakan kereta ekonomi kursi tegak, tapi duduknya dua-dua dan berhadapan. Seperti waktu saya naik kereta api Cikuray. Ini adalah rangkaiannya kereta api Joglo Semarkerto yang keberangkatannya pagi hari dari Solo menuju ke Jogja, Solo ke Purwokerto, Tegal, sampai di Semarang ini sekitar jam 2 siang. Lalu menuju ke Solo lagi kan. Nah dari Solo kembali lagi ke Semarang, namanya jadi Banyu Biru, sampai sini sekitar jam 6. Nah sekarang 24.5 nanti balik lagi ke Solo, namanya juga Banyu Biru. Ini yang di jalur 3, jalur 3 ya. Stasiun Semarang Tawang tadi baru masuk kereta api berantas dari Blitar menuju ke Pasar Senen Jakarta.
Penumpangnya ramai banget yang turun di Semarang sepertinya teman-teman. Ini dari belakang sih, kayak belakang eksekutif ya. Kalau malam di Semarang Tawang rame, aktivitas keretanya banyak karena termasuk jalur tengah ya, jalur utama, sama seperti Yogyakarta. Kalau dilihat okupansi kereta api Banyu Biru yang malam ini kayaknya nggak terlalu penuh ya teman-teman. Masih ada kursi yang kosong tadi di ekonomi 5 tempat saya duduk menggunakan kereta ekonomi tahun 2012-2014 ya, kursi tegak berhadapan. Sudah diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang tepat waktu ya, jam 20:45 dan penumpangnya masih lumayan kosong. Ini saya duduk sendiri di kursi yang berisi 4 orang harusnya, kursi nomor 6AB dan 5AB. Kursinya berhadapan, kursi tegak, tapi kapasitas penumpangnya ini 80 orang teman-teman, jadi mirip seperti kereta premium, cuman ya kursinya kursi tegak aja dan berhadapan ya. Kalau premium kan searah laju kereta separuh, lalu separuhnya lagi berlawanan arah laju kereta, yang berhadapan ada di tengah. Dan kalau premium kursinya bisa direbahin. Cuman kalau Banyu Biru ini untuk kereta yang Kemenhub itu kursinya kursi tegak berhadapan, lewat kursinya dua-dua long seat, dan tapi ruang kakinya ini masih lumayan lega ya, longgar ya. Jadi nggak adu dengkul atau dempet-dempetan karena kapasitas penumpangnya cuma 80 penumpang saja. Dan untuk bisingannya bisa didengarkan sendiri, ini cukup berisik karena peredamnya juga kurang ya, pintunya belum otomatis, sambungannya masih menggunakan sambungan karet ya. Dan apalagi kalau kita duduk di kursi yang agak depan dekat pintu, itu biasanya di atas roda pas, nah itu pasti akan lebih berisik karena ada benturan antara roda dan sasis kayaknya ya, kayak mental-mental gitu pas lewat jalan yang nggak rata teman-teman. Tapi untuk harga 30.000 ya worth it aja ya, dari Semarang menuju ke Solo balapan, daripada naik 12 Semarkerto harganya 100.000. Naik Banyu Biru dengan kereta yang sama dengan Joglo Semarkerto harganya lebih murah. Nah besoknya kereta ini yang saya naiki Banyu Biru akan berdinas kereta api Joglo Semarkerto keberangkatan pagi dari Solo balapan menuju ke Semarang lewat Jogja, Purwokerto, Tegal. Jadi muterin Jawa Tengah, Joglo Semarkerto itu. Di perjalanan kali ini saya duduk di nomor 6A, 6 Alpha ya, yang dekat jendela, dan tadi ngasal juga sih pilih kursi. Saya nggak tahu formasi kursinya di kereta Banyu Biru ini yang pakai rangkaian Joglo Semarkerto. Ternyata dapat kursi yang searah laju kereta ya, jadi nggak kebalik. Ini yang kebalik malah nomor ganjil, nomor 5AB. Tapi kalau saya lihat di depan-depan tadi ekonomi 1, 2, 3 itu sepertinya juga rangkaiannya yang ngacak ya teman-teman ya. Jadi ada yang terbalik. Posisi nomor kursi kecilnya ada yang di depan, ada yang di belakang, otomatis mempengaruhi kursi yang searah kereta yang ganjil atau yang genap. Untuk ruang kakinya ini lumayan lega ya teman-teman, meskipun kita berhadapan dan ada orang di depan kita, sebenarnya masih nggak terlalu adu dengkul. Dan kalau sendirian kita malah bisa selonjoran full, nyaman banget.
meskipun kursi tegak. Jadi kalau keberangkatan malam dari Semarang ini Banyu Biru kayaknya penumpangnya nggak begitu rame ya. Masih banyak kursi-kursi yang kosong. Dan ini bisa selonjoran dengan nyaman banget. Perjalanan kereta api Banyu Biru sekarang tiba di stasiun Brumbung ya teman-teman. Ini stasiun percabangan. Yang di sana ada rel itu menuju ke arah Surabaya Pasar Turi lintas utara. Dan kita mengambil lajur yang sebelah kanan. Ini nanti menuju ke arah Solo, belok ke arah selatan. Di sana ada rangkaian gedut kereta Argo Bromo Anggrek zaman dulu. Yang dulu itu menjadi rangkaian paling spesial ya, karena beda sendiri dengan kereta eksekutif lainnya. Terus pakai suspensi udara juga. Pokoknya kereta top lah. Penyandang kereta nomor 1 dapat rangkaian khusus. Dan sekarang rangkaiannya tertidur berpuluh-puluh tahun di stasiun Brumbung ini. Udah tidak digunakan ya, sampai berkarat dan tidak terawat. Kalau katanya sih karena biaya perawatannya mahal ya, karena bukan produksi dari Inka. Kalau nggak salah tuh produksi dari Swiss atau dari daerah Eropa mana gitu. Jadi dulu khusus untuk kereta api Argo Bromo Anggrek punya rangkaian sendiri. Bahkan dulu pintunya udah otomatis. Dan ciri khasnya juga jendelanya kayak gitu tuh. Kayak nggak ada pemisahnya ya. Seperti kereta eksekutif sekarang yang stainless steel. Dan sayang banget, saya belum pernah naik. Tapi keretanya udah mau akhir. Rangkaiannya nggak pernah dipakai lagi. Sekarang Argo Bromo Anggrek udah pakai rangkaian New Generation yang baru. Tapi kelihatan kayak sama aja dengan kereta-kereta lainnya. Kalau dulu bener-bener spesial khusus pakai rangkaian yang beda dengan kereta eksekutif lainnya. Untuk fasilitas toilet di kereta api Banyu Biru yang keberangkatan malam dari stasiun Semarang Tawang ya, ini masih menggunakan toilet yang lama, model lama teman-teman, belum dimodif, belum diapa-apain, masih orisinil, paling cuma dicat aja ya biar lebih kelihatan bersih. Tapi overall toiletnya bisa digunakan dengan baik, bersih juga, selalu dibersihkan dan selalu dikuras, airnya juga selalu diisi ya. Sini ada wastafel yang nggak tahu kenapa kok dibikin ngumpet kayak gini. Ya, airnya juga selalu diisi, tadi di Semarang udah diisi jadi masih bisa mengalir. Lalu ada sabunnya di sini. Ini nggak tahu ya kenapa wastafelnya dibuat ngumpet di sana di kereta Kemenhub. Dan ada cermin juga yang lumayan besar untuk ngaca. Untuk klosetnya kloset jongkok ya teman-teman. Kalau nggak salah di ujung yang belakang salah satu sisi itu ada kloset duduk. Jadi ada kloset duduk dan kloset jongkok. Jadi belum seperti kereta New Generation. Meskipun sebenarnya kereta New Generation yang modifikasi itu menggunakan kereta ini juga. Dimodif toiletnya, dikasih marmer ya, aksen marmer, terus dibikin lebih mewah lagi. Aslinya seperti ini sebelum dimodif, sebelum dibuat seperti New Generation teman-teman. Tapi overall toiletnya masih bisa digunakan dengan baik dan nyaman. Nah, kalau ini adalah kereta makan atau restorasi di kereta api Banyu Biru yang pakai rangkaian KA Joglo Semarkerto. Restorasinya campur sama kereta pembangkit atau genset. Dan ada juga beberapa ruang untuk kondektur dan kru kereta. Areanya lebih luas untuk bagian dapur atau pantry dan hanya menyisakan 2 meja makan di sisi ujung kereta dekat sambungan.
Perjalanan kereta api Banyu Biru tiba di stasiun Talawa. Masih bangunan Belanda banget ya. Kalau malam kayak gini jadi kelihatan Belanda vibes. Tegelnya masih terawat, bentuk bangunannya juga masih ciri khas banget bangunan Belanda, teman-teman. Ini di daerah mana ya Talawa nih? Saya nggak tahu nggak hafal daerah sini. Oh, ada yang turun juga ternyata penumpangnya di sini dari Semarang. Di stasiun Talawa. Kok gitu? Putus-putus. Itu di sana kalau dilihat kayak ada bangunan kecil ya. Itu kayak dari zaman Belanda juga ya bangunannya. Ciri khas banget warna putih kotak. Tapi dipakai buat toilet sih kayaknya, teman-teman. Masih ada kayu-kayunya. Bernilai heritage tinggi. Nah ini teman-teman, saya di kelas eksekutif sekarang. Ada di eksekutif 2 ya ini ya, dan dapat mainan bagus nih kayaknya. Ini masih mempertahankan pintu otomatis zaman dulu ya, kelas eksekutif ya, pakai tombol teman-teman. Ini sebelum ada New Gen dulu tuh kelas eksekutif pintunya juga udah buka tutup. Kalau nggak salah tuh saya pernah naik Bima itu
dia pakai sensor ya, kayak kereta cepat ya. Kalau ada orang yang mau masuk, buka sendiri, nanti nutup sendiri gitu. Kalau nggak salah, saya ingat saya waktu saya dulu naik Bima seperti itu. Tapi terus ada kayaknya mungkin cepat rusak ya. Karena saya masih ingat itu kalau pedagang-pedagang zaman dulu di eksekutif itu kan dia nggak boleh naik ya, pedagang-pedagang asongan. Nah, biar pintunya kebuka ketika orang yang menawarkan makanan itu di sini dikasih barang atau tangannya orang itu, teman-teman. Jadi biar pintunya kebuka terus karena ada benda di situ. Otomatis kalau orangnya teriak-teriak masuk ke dalam kabin kereta. Kalau pintunya ketutup kan nggak kedengeran. Itu saya masih ingat kayaknya naik Bima ya kalau nggak salah ya. Dan lalu ada lagi pintu yang dikasih tombol. Mungkin karena kalau pakai sensor cepat rusak atau gimana ya. Lalu dikasihlah tombol kayak gini. Smooth banget tuh. Iya, terus tutup lagi. Set. Dan ini kalau kita lihat dalamnya seperti ini, kereta eksekutif pesawat. Ini tahun 2009 teman-teman. K100901. Kalau nggak salah ini punyanya Gajayana ya. Jadi kereta api Gajayana dulu tuh eksekutif pesawat dan cakep banget. Cuman sekarang udah di protoli. Ini tutupnya aja udah hilang semua di atas buat bagasi kabin. Terus kalau nggak salah dulu juga ada Argo Jati ya, tapi udah nggak ada juga eksekutif pesawatnya yang mewah kayak dulu. Ini K1009 ya, 2009, 01, nomor urut 1. Masih pakai tombol. Cuman tombolnya sekarang diganti kayak tombol bel pintu. Ini ada di kereta eksekutif 2 Banyu Biru dari dari Semarang menuju ke Solo ya. Dan digunakan juga oleh kereta api Joglo Semarkerto dari Solo menuju Semarang yang lewat Jogja yang jam keberangkatannya pagi. Tombolnya otomatis. Tapi kalau di kereta eksekutif yang belakang-belakang ya, ini pakai manual semua teman-teman, geser. Tenaga dalam. Jadi tadi saya pas ke depan, kok pintunya otomatis? Ternyata ada juga, masih terjaga ya. Meskipun sekarang semuanya pintu otomatis di kereta eksekutif udah dihilangkan ya, kereta eksekutif lama diganti dengan pintu geser, tapi kita masih bisa menjumpai yang otomatis ternyata. Dan ini adalah fasilitas kereta eksekutif di kereta api Banyu Biru ya teman-teman, dengan legroom yang lebih longgar lagi, lebih lega lagi, jarak antar kursinya juga lebih jauh-jauh ya, karena kapasitas penumpangnya cuma 50 penumpang saja. Ini pakai kaca pesawat semua eksekutifnya. Kursinya bisa direbahin ke belakang, rebah banget, miring banget dibandingkan dengan ekonomi yang new generation ya. Lalu ada meja kecil di setiap kursi. Di bagian sini, di dalam sini ada meja kecil, meja lipat yang bisa digunakan untuk makan dan lain-lain. Untuk harga di kelas eksekutif ini dari Semarang Tawang menuju ke Solo Balapan ya, untuk yang Banyu Biru yang malam itu 70.000 teman-teman. Ekonominya 30.000, eksekutifnya 70.000. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh kenyamanan yang lebih, mau bubuk selama perjalanan lebih nyaman lagi, mungkin bisa naik kereta eksekutifnya ya. Perjalanannya dari Semarang menuju ke Solo itu masih 2 jaman. Jadi lumayan lah kalau mau tidur naik kereta eksekutif dengan tarif 70.000 dengan fasilitas seperti ini teman-teman. Nyaman banget dan kayaknya lebih senyap, nggak begitu berisik ya dibandingkan dengan kereta ekonominya. Perjalanan kereta api Banyu Biru yang saya naiki tiba di stasiun Karangsono teman-teman. Ini stasiunnya kecil banget dan kita masuk spur belok ya. Jalur lurusnya harusnya yang situ. Sepertinya kita bersilang dengan suatu kereta api di sini. Bulannya cakep, terang banget. Stasiunnya kecil banget di sini teman-teman. Ini di mana juga nih, daerah mana saya nggak tahu nih. Baru turun di sini juga nih, stasiun Karangsono. Dari sana ada lampu, sorot lampu kereta ya, sorot lampu lokomotif kereta. Dan kita tunggu bersilang dengan kereta api Brawijaya teman-teman.
Kereta api Brawijaya baru saja melintas langsung stasiun Karangsono dan udaranya dingin ternyata teman-teman. Pas Brawijaya lewat tadi tuh, anginnya tuh langsung nyes, dingin banget. Ternyata di sini dingin udaranya teman-teman. Sepertinya di daerah pegunungan ya. Sinyalnya masih menggunakan sinyal mekanik juga. Dan setelah bersilang kita akan berangkat kembali. Gelap sih, lampunya nggak banyak. Stasiunnya juga kecil banget. Ruang PPKA-nya di sana itu masih menggunakan sinyal manual, sinyal mekanik. Ada tuas-tuasnya. Senterin. Perjalanan kereta api Banyu Biru tiba di stasiun Gundih, teman-teman. Stasiun percabangan, tapi rel yang sebelah sana sudah tidak aktif. Di sana ada rel. Itu rel percabangan mengarah ke arah jalur utara juga, tapi lewat Cepu. Jadi belok ke kanan nanti lewat utara. Kalau yang sini lewat Semarang, kalau yang sana lewat Cepu. Tembusnya juga ke arah jalur utara. Tapi sudah jarang dilalui kereta dan bahkan bisa dibilang nggak ada kereta yang lewat sana ya. Terakhir tuh Sancaka Utara. Sebelum Sancaka Utara akhirnya sudah tidak berjalan lagi. Dan stasiun Gundih termasuk stasiun pulau ya. Bangunannya masih ciri khas Belanda banget, warna putih. Diapit oleh rel di kiri kanan stasiunnya. Jadi kalau bisa lihat masnya keluarnya dari tengah stasiun kan. Pintu masuknya, pintu keluarnya ada di tengah stasiun teman-teman. Jadi ada jalur yang di sebelah kanan dan sebelah kirinya stasiun. Sama seperti stasiun Tugu Jogja. Bangunan utama stasiun di tengah, relnya ada di sisi sebelah utara dan selatannya. Termasuk peninggalan Belanda ya stasiunnya. Masih terawat, masih terjaga, bahkan tegelnya, lantainya itu masih pakai yang kotak-kotak kayak waffle. Sayang sekali nggak ada peronnya kalau di sini. Karena emang kereta-kereta zaman dulu kayaknya nggak sepanjang kereta sekarang ya, dan nggak ada kanopinya juga. Makanya kanopinya cuma di stasiunnya aja. Banyak juga yang turun di Gundih ternyata teman-teman. Gundih ini sepertinya stasiun paling ujung selatan dari daerah operasi 4 Semarang ya. Setelah itu kita akan masuk ke daerah operasi 6 Yogyakarta. Kita persiapan diberangkatkan kembali ya, dan ini kayaknya udaranya dingin loh di sini, nggak sumuk. Mungkin karena emang di tengah-tengah apa ya, bukan pegunungan juga sih, di wilayah tengah ini kayaknya lebih dingin ya udaranya. Sekarang saya berpindah duduk di ekonomi 6, kereta paling belakang Banyu Biru teman-teman. Sepi banget orangnya dan hasilnya lumayan terasa dingin ya, karena penumpangnya sedikit. Sebentar lagi kereta api Banyu Biru akan tiba di stasiun tujuan akhir Solo Balapan ya. Perjalanan sekitar 2 jam, menempuh waktu 2 jam dari Semarang menuju ke Solo. Dan menurut saya ya menjadi kereta paling malam dari Semarang menuju Solo yang worth it banget ya. Dengan tarif cuma Rp30.000 kita bisa duduk di kelas ekonomi dan sampai tujuan dengan selamat. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih nyaman, bisa ambil kelas eksekutif dengan harga Rp70.000. Menurut saya kalau malam ini ekonominya sepi juga sih, jadi kita bisa dapat kursi yang sendirian. Nanti
Jadi keisi satu kursi itu bisa satu orang. Jadi aslinya kapasitasnya 4 orang berhadapan, cuman keisi satu orang. Kita bisa selonjoran nyaman banget. Dan hari ini tuh hari Minggu juga teman-teman. Jadi okupansinya nggak terlalu ramai ya mungkin. Untuk Banyu Biru yang keberangkatannya malam hari sih banyak kursi-kursi kosong. Jadi kita masih bisa selonjoran, duduk dengan santai sendirian, nggak ada depan kita, kanan kiri kita. Meskipun ada orang-orang lain di kereta ini, cuman penumpangnya nggak sampai separuh, bahkan 20% aja kayaknya nggak sampai sih teman-teman. Untuk di ekonomi 6 dan ekonomi 5 ya, tapi kalau saya ke depan tadi lihat di ekonomi 1, 2, dan 3 itu lumayan penuh, lumayan ramai, cuman masih ada kursi yang kosong juga. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Solo dari Semarang, keberangkatan paling malam, ada kereta api Banyu Biru yang bisa digunakan dengan tarif yang cukup hemat di kelas ekonominya Rp30.000. Nah, kalau kereta Kemenhub yang tahun 2012-2014 itu seperti ini mejanya, pasti gede banget teman-teman. Tadi saya di ekonomi 5 tuh modelnya Kemenhub, tapi 2011. Ini mejanya kecil banget. Kalau yang Kemenhub yang lama, emang kayak gini nih, mejanya gede banget nih. Bisa selonjoran full, gak ada orang, sepi. Kereta paling belakang. Ya meskipun masih ada orang ya, tapi sepi teman-teman. Bisa pilih-pilih kursi, selonjoran, bobok dengan nyenyak sampai Solo. Ini yang Kemenhub di ekonomi 6, dia mejanya lebih besar dibandingkan ekonomi Kemenhub yang 5 ya. Nggak tahu ya 2011 tuh apakah sebutannya juga Kemenhub. Saya tahu saya yang Kemenhub itu cuma 2012 sama 2014 ya. Karena tadi mejanya kecil dan tahunnya 2011 di ekonomi 5, bukan 12 atau 14. Untuk rak bagasi di bagian atas ini juga masih muat ya untuk tas dan koper besar. Cuman kalau kopernya agak panjang kayaknya agak keluar ke sini ya badannya ya. Tapi masih muat kok ditaruh di bagasi kabin bagian atas teman-teman. Lalu untuk AC-nya ini juga udah menggunakan AC sentral ya. Jadi bukan AC tempelan yang kayak kereta ekonomi 106 penumpang di Bengawan atau Kauripan. Kalau ini AC-nya AC sentral, jadi udah nggak ada AC yang kelihatan, AC-nya yang sana itu, bulatan-bulatan itu, dan dingin banget teman-teman. Ciri khasnya kereta Kemenhub, apalagi kalau misalkan penumpangnya sepi kayak gini, dingin. Ini dingin banget teman-teman AC-nya. Jadi kalau perjalanan malam, ekonomi nggak dapat selimut ya. Kalau eksekutif dapat selimut, mungkin harus siap jaket. Jembatan kereta api Banyu Biru teman-teman, ini cukup kenceng ya, ngebut ya. 85 sampai 90 sepertinya. Ini setelah Gundih udah mulai datar relnya ya. Kalau Gundih ke utara ke arah Semarang itu kecepatan maksimalnya kayak cuma 50-60 ya, karena relnya nggak datar dan banyak tikungan, kontur tanahnya nggak datar teman-teman. Tapi kalau udah dari Gundih menuju ke arah Solo menuju selatan ini ngebut, meskipun nggak sampai 100 dan 120. Meskipun kereta ekonominya pakai kursi tegak model long seat berhadapan, tapi kalau penumpangnya sepi kayak gini sih nggak masalah ya. Malah bisa tidur mode sleeper sambil selonjoran, hehehe. Sekalian sambil ngecas handphone selama perjalanan, yang penting handphonenya dijaga baik-baik ya, jangan ditaruh di meja pas lagi tidur. Mulai Agustus 2024, tarif kereta api Banyu Biru kelas ekonomi ada kenaikan tarif, sekarang jadi Rp40.000. Ya masih lumayan murah lah ya. Meskipun kursi tegak, tapi lumayan lah bisa buat tidur selama perjalanan dari Semarang ke Solo sambil selonjorin kaki biar gak pegel. Yang penting sepatu atau sandalnya dicopot ya kalau mau selonjorin kaki di kursi depan kita. Kalau yang suka tidur baru naik ke kereta langsung molor bisa dapat 2 jaman tuh, lumayan kan, hehehe.
jam 22:55. Alhamdulillah tiba di stasiun Solo Balapan teman-teman, stasiun tujuan akhir dari kereta api Banyu Biru ya. Sepertinya awal 3 menit atau 4 menit ya teman-teman dari jadwal kedatangan di stasiun Solo Balapan. Penumpangnya ramai juga ya, akomodasi dari ekonomi 6 sampai eksekutif 1. Dari depan, tengah, ramai banget teman-teman. Meskipun tadi masih banyak kursi yang kosong ya selama perjalanan di ekonomi 5 dan 6. Dan dengan demikian berakhir sudah video perjalanan saya, video dari Semarang ya, perjalanan dari Semarang Tawang, kota Semarang menuju ke kota Solo teman-teman, menggunakan kereta api Banyu Biru dengan tarif Rp30.000 di kelas ekonomi. Tarif termurah perjalanan dari Semarang Tawang menuju ke Solo Balapan. Tadi tiba di stasiun Solo Balapan sepertinya awal 4 menit atau 3 menitan dari jadwal kedatangan aslinya Banyu Biru ya. Dan penumpangnya juga ternyata lumayan rame kalau misalkan diakumulasi dari eksekutif 1 sampai ekonomi 6. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kota Solo.